Pokoknya experience pertama keluarin gerobak dari rumah untuk jualan didorong pakai motor, apa ya, berat. Pekerja sama self employee ya setara-setara aja kan, harusnya nggak ngerasa jadi lebih rendah gitu. Ya mungkin saya nggak biasa aja, nggak tahu ya, insecure aja gitu, malu malu takut disangka jatuh miskin. Nah, emang nggak kaya juga dari dulu ya. Nih pakai motor baru nih, ngedorong, menarik motor di tengah jalan, standarnya lepas, anjir kaget, bunyinya gombrang gombrang, oh ternyata standarnya harus diikat. Perdana nih, jadi banyak banget trialnya. Kan lagi nonton episode 2 dari Story of Sloppy Bot. Judulnya apa sih? Sloppy Bot The Vlog. Kemarin janji mau ceritain part uh, mulai preparation dari story pop up ke pop up ya, dari 7 seingat saya aja ya. Saya coba ingat-ingat dari awal experience-nya sampai ke pop up terakhir. Pop up pertama itu diajakin Ichi kan launching sketch shop. Trial ternyata nemu tuh trouble-nya adalah katel kurang rata panasnya. Berarti harus beli di pop up selanjutnya. Itu sih ketemu. Rasa semua suka, alhamdulillah. Terus merasa deg-degan awal tuh kayak barang ada yang kurang nggak ya? Dilengkap-lengkapin udah ada yang kurang nggak? Ternyata checklist aman. Apa yang diinget? Oh, yang lebih diinget stok. Beberapa stok. Kalau nggak laku gimana ya? Makanya pas seharian start itu jam 8 gitu. Sebenarnya acaranya jam 9-an lah, kelas pagi. Namanya geng barudaknya tanpa kelas pagi, pasti datang pagi-pagi. Jadi jam 9, saya udah datang jam 7, jam 8 loading, jam 9 mulai, sampai sampai selesai lah. Jualannya sedikit, sedikit, sedikit. Bawa berapa ya dulu? Bawa 30 kalau nggak salah. Nah, jadi yang pop up itu ada dua. Sloppy Bot sama punyanya Skoming itu Dorama Gyoza. Saya nggak pop up di pakai gerobak dan majang di depan tokonya, tapi cuma di kitchen. Karena posisinya itu depan cafe, di belakang ada skatepark. Nah, di belakang skateparknya lagi ada kitchen sama ada sitting area. Nah, kita di kitchen belakang ini. Jadi emang target penjualannya sih ke yang datang ke skatepark, yang dalam rangka launching toko. Tapi kan nggak menutup kemungkinan bayar-bayar coffee shop ini juga beli. Nah, si Koming nyiapin etalase, bukan etalase, apa, display sign gitu pakai akrilik, disimpan di kasirnya kopi bawa. Nah, saya enggak. Jadi beberapa bayarnya kopi bawa mah ada yang datang sengaja mau beli gyoza yang di depan, katanya kesini ya. Iya. Nah, ada sih beberapa yang itu, kalau masnya apa burger mau dong satu, ada. Cuman kenapa nggak saya harusnya pop up sambil, karena pengalaman pertama jadi nggak tahu harus harus bawa itu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, targetnya juga jualan ke teman-teman yang hadir, diundang di acara launching sketchup itu, syukuran lah. eh Teman saya beli ya, rata-rata teman, dari pagi siang ada kekhawatiran nggak laku, terus hujan, nggak hujan lagi, hujannya gerimis doang sih. Pas di maghrib gitu udah ada agak mulai sepi, agak insecure nih. Pokoknya 6 stok terakhir dibikin, kasihin aja ke anak-anak yang main lah. Udah secara profit juga udah aman, udah omset udah aman, udah dah.
biar cepet pulang juga Pak. Udah capek, anak udah pengen pulang. Kebetulan anak ada di rumah mertua deket posisinya. Cepet-cepet beresin aja. Padahal pas beres-beres banyak si pengunjung kafe yang udah tutup mas, udah tutup. Padahal ternyata ada kesempatan lain, tapi ya sudahlah, dicukupi. Alhamdulillah. Nah, dari pop up yang pertama tuh emang jadi kepikiran, kayaknya latihan lagi nih minggu depan, cari tempat pop up deh yang teman kenal aja dulu deket gitu. Siapa ya, follow up deh beberapa temen yang punya kafe, yang punya ya tempat nongkrong lah, nongkrong mebel ya, mostly coffee shop, yang mau didatengin buat jadi pop up. Ternyata sudah di follow up beberapa temen yang mau deal itu tanggalnya jauh dari minggu setelah minggu pertama yang di launching ini. Wah, bolong-bolong nggak seru nih, harus diisi dulu. Makanya pop up kedua di Tampra Youth Space. Ya playgroundnya saya lah, sama teman-teman suka main di situ, nongkrong udah 2021 ya kalau nggak salah. Udah 3 tahunan lah main di situ gitu. Jadi nongkrong di situ, jualan, teman-teman juga ada yang jualan, beberapa teman. Cobainnya di situ aja spontan gitu. Ya udah deh, fix. Sabtu depan, Sabtu atau Minggu ya lupa. Pop upnya di sana aja dulu, stok nggak usah banyak. Setengahnya aja dari stok sebelumnya. Ya pokoknya nggak sebanyak itulah, stoknya sedikit aja. Karena buat ngisi kekosongan, saya pengen maraton pop upnya tiap weekend tuh bener, Sabtu atau Minggu, Sabtu atau Minggu, Sabtu atau Minggu, nggak ada yang bolong. Makanya pilih Tampere aja yang nggak usah minta izin, available, semua orang juga boleh jualan di situ, ya udah aja Tampere. Nah, pengalaman pertama nih yang pakai roda itu ke Tampere. Wah, harus disiapin nih semua, karena sebenarnya punya roda kan udah 20 dari 2021 Juli gitu, nggak pernah dipakai, takutnya karat bannya, coba dipompa, ternyata sebelah nih anginnya sedikit terus kayak bocor, pompa dikit, wah nggak ini, terus bikin las buat dudukan payung, sama ganti ban disiapin. Nah pas nyiapin itu kan berarti roda tuh pertama kalinya roda itu keluar dari rumah. Itu perginya siang atau sore lah, siang kalau nggak salah, jam 11, jam setengah 11 ya, pokoknya pagi menuju siang lah. Di daerah perumahan saya, pemukiman nggak begitu ramai jam segitu, jadi cuek aja lah, masuk lah, sudah beres. Terus yang pas lusanya jualan pertama sih, masukin barang, ngumpulin baru tuh loading pertama gitu, udah ada keranjang, ini buat roti, ini buat properti, ini buat apa, masuk nggak ke dalam gerobak itu gas, layoutnya kayak gimana biar enak. Wah ternyata adjustable lah, bisa diatur, walaupun ternyata jadi nemu, gelap, butuh lampu nih di dalam gerobak, lampu sen udah rusak, harus beli lampu sen, harus beli reflektor, ketemu pas hari pertama sih, cuman nggak ada, jadi ya dicicil gitu, akhirnya masukin. Pokoknya experience pertama keluarin gerobak dari rumah untuk jualan, didorong pakai motor, apa ya, berat. Ya berat secara literally, emang harfiahnya berat rodanya. Apa, ada gengsi, ada berat, ada malunya, ada jujur. Takut ketemu tetangga, terus tetangga bilang, kemana? Dijawab sih, jualan pak. Oh di mana? Di kafe nebeng gitu, atau di pinggir jalan? Iya, masih nebeng di kafe-kafe gitu. Ada lah, itu experience pertama. Pokoknya anjir, malu, takut. Gimana ya, kalau emang nggak relate buat semua orang ya, bukan karena saya dulu orang berada, bukan karena nggak pernah ada jualan aja ya, karena dulunya selalu jadi karyawan. Padahal kan secara, kalau kalau ngomongin strata ya, bekerja sama self employee ya setara-setara aja kan, harusnya nggak ngerasa jadi lebih rendah gitu.
Ya mungkin saya nggak biasa aja, nggak tahu, ya insecure aja gitu, malu malu takut disangka jatuh miskin. Nah, emang nggak kaya juga dari dulu ya, pokoknya adalah, cobain aja sendiri kalau kamu punya, asalnya saya usia profesional misal dari, hitunglah dari 2009, sekarang udah belasan tahun kerja sebagai karyawan gitu, tiba-tiba jadi dorong roda gitu, derek roda kan nggak gampang, nggak gampang, nggak, pasti ada malu, nggak tahu sih ya, cuman saya mah ada gengsinya lah dikit, ada malunya. Nah, pengalaman kedua sih jualan di Tampera perjalanan, ngetes nih pakai motor baru nih, ngedorong, menarik motor di tengah jalan, standarnya lepas, anjir kaget, bunyinya gombrang gombrang, oh ternyata standarnya harus diikat, perdana nih, jadi banyak banget trialnya, speednya harus gimana biar beloknya nyaman. Oh enggak begitu, adaptasi nggak harus begitu lama sih, kayaknya beberapa meter juga udah ketahuan, oh ini gini karakternya, spion aja diarahin banget ke roda gitu biar kelihatan kiri kanannya, takutnya nyabet orang atau gimana. Sampai di Tampera sepi pagi-pagi, jam siang sih, kita jam 9, ingat itu jualan minggu, karena Sabtunya harus begadang sampai malam, baru pulang pagi, itu pokoknya hektik lah malamnya. Sabtu malamnya hektik banget, bahkan sampai rumah tuh kalau nggak salah subuh deh, jam 5 subuh kalau nggak salah. Jam 9 jualan, jam 8 dorong motor itu derek sampai Tampra, beres-beres loading, wah rapi nih, ketemu beberapa temen, ada yang main skate, ada yang apa ngelatih skate, terus ada acara pramuka juga, eh cukup ngeramein gitu. Saya inget sih, stok itu bawa 20 roti, bawa 20 roti ya, inget, sisa 2, dan jualannya cuma sebentar, cuma 3 jam sebenarnya, keburu hujan gede banget, dan alhamdulillah sebelum hujan udah habis 18. Yang ternyata pas dilihat stoknya, rotinya sisa 2, dagingnya udah habis. Nah, di situ juga kayak penakaran, eh, salah, nggak tahu salah takaran, nggak tahu salah resep, yang bikin si tekstur dagingnya terlalu kental, terlalu padat, jadinya keambilnya pakai sendok takar tuh terlalu banyak gitu misalnya. Ya pokoknya masih miss lah, miss secara takaran. Terus itu aja sih. Ya, bawa 20 roti berarti harusnya buat 20 porsi. 20 roti tapi kejual cuma 18 porsi karena yang dua nggak ada dagingnya. Itu sih. Terus hujan gede banget yang ada di bumper. Gede banget. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 lah habis zuhur, udah habis. Mau pulang itu lama karena stuck kehujanan, hujan lama banget, belum sempat beres-beres, udah keburu hujan. Udah tuh aman. Pop kedua. Untuk pop up ketiga di Kopi Abdul, punya teman lama, sama di band-bandan juga. Tempatnya enak, nyempil, masih deket-deket area Tampra. Udah briefing sama dia, bikin banding promo yuk, bareng-bareng biar saling ngangkat, oke. Aku turunin harga, dia turunin harga, di bundling biar menarik gitu. Loading dari pagi, jam berapa? Oh nyampe jam 7 kalau nggak salah, jam 8. Jadi jam 8 tuh udah siap serve gitu, jualan. Loading, siap-siapin, cuma ada satu barista, ada satu saya, terus customernya enak, datang satu beli satu, datang dua beli satu gitu, nggak nggak padet, langsung banyak, langsung sedikit, nggak, cuman dari pagi sampai itu berapa lama ya, balik jam 9 malam kalau nggak salah, jam 8 malam habis 36 porsi, alhamdulillah. eh Kendalanya, oh itu masih pakai katel yang jelek, yang panasnya masih belum rata, jadi ketika ada yang mesen 4 hektik. Dan pertama tuh ngeluh yang beli, nya jaraknya berdekatan, sekarang beli ini belum kelar udah beli, ini belum kelar udah beli, tapi nggak seberapa banyak lah, cuman oh jualan sambil berdiri lama masak ini udah capek ternyata,
Karena di yang pop up sebelumnya nggak kayak gitu, kayak beli satu, duduk dulu santai, bisa baca buku, bisa Instagram atau bisa apa. Kalau yang di Kopi Abdul tuh perdana dapat si customernya yang langsung dua, langsung tiga, bikin lima baru beres mau duduk dapat satu. Waduh, mau ngeluh ya kali itu kan duit. Terus payment juga kalau nggak salah banyak banget yang pakai kris di situ. Pas di Tampera juga banyak yang pakai kris. Aman, lancar. Ada yang nanyain, terus ada support dari temen, ada dari adik ipar yang datang beli 6 gitu. Terus teman lama juga ngontek, gua beli deh via GoSend. Enggak, karena belum ada GoFood ya, jadi dia beli terus kirimin ke GoSend. Diapresiasi rasanya, makasih banget supportnya, nggak usah sebutin aja makasih Yun, makasih Lutfi, Ica and the gang. Terus yang di Tampra juga, makasih Didit udah beliin 3 katanya. Beli 3 padahal sepupu aku itu di Jakarta tinggalnya. Lah, ini dikirim kemana? Kasihin aja ke orang yang perlu. Gua kasih dulu, kasih ke ya ada homeless lah. Ngapain ngasih ke yang udah punya mah? Ya ngasih ke homeless 3 atas amanatnya sepupu. Senang sih beberapa support. Ada terus temen juga datang, kayak Mega datang, teman saya yang punya barang PH. Teman lama banyak ya yang datang. Nggak banyak, ada lah 1, 2, 3, 4 temen lah yang datang bergantian. Satu datang, satu pulang. Anak-anak dari Golosor Times juga datang duaan, si Ipul sama Sam. Seneng sih, kerasa banyak yang dukung gitu. Jualan, mereka juga datang nggak minta gratisan, nggak minta diskon, beli aja gitu. Belinya bahkan ke kasir. Tawarin tuh sama ownernya, temen, besok jualan lagi aja, itu kan hari Sabtu. Besok jualan lagi aja hari Minggu. Nggak sempet masak, ya siapin sempet-sempetin aja, agak siang nggak apa-apa. Nggak dulu, karena Senin Jumat kan kerja nih. Kenapa cuma ngambil weekend Sabtunya atau Minggunya? Ya nggak ada familinya, sama kan work life balance mah. Saya mah penganut itu gitu, harusnya harus seimbang lah gitu. Anak juga lagi lucu-lucunya gitu, lagi seneng-senengnya main gitu. Nggak mau saya ngabisin waktu terlalu banyak buat itu. Makanya udah Sabtu aja beres. Di next weeknya adalah setelah di Kopi Abdul, nyari tuh seminggu tuh nyari gitu beberapa tempat yang tapi nggak pada deal gitu. Masukin proposal ke IG. Oh ya, buat teman-teman yang nanya saya pop up kemana aja, sebenarnya sejauh ini 7 itu masih link pertemanan. Yang di luar pertemanan karena udah di follow up sih via DM gitu, masukin proposal, tapi masih alot gitu secara tanggal, ada yang minta test food dulu, ada yang aduh terlalu kompleks, ntar aja dulu. Ya udah deh, gas dulu yang kenal aja, daripada yang nggak kenal kan pasti harus kenalan dulu, harus banyak bridging dulu. Jadi dari yang kenal aja dulu. Dari sana ada nemu temen si Om Ulum di story IG-nya nge-share, oh punya cafe, boleh dong pop up. Katanya sok silahkan, tapi gue lagi di Dubai. Sok aja ke owner yang, jadi kayaknya ada beberapa owner lah, dia salah satu ownernya, ke sana aja pasti boleh dah, aman, kapan juga tinggal go katanya. Komunikasi di Neduh Kopi. Di Neduh Kopi, Jumatnya ketemuan dulu. Kayak saya jualan hari Minggu deh, Sabtu belum siap. Oke, Minggu jualan. Posisinya dijelasin. Nah, di situ ada barbershop, ada coffee shop, sama ada dimsum. Jadi bukan blunder ya, karena tuh penjualan juga bagus. Kemarin itu dari 36 kejual 28, sisa 6. Pokoknya di Neduh juga nggak, penjualan bagus alhamdulillah, cuman orang datang ke sana menurut saya banyaknya emang ngejar dimsumnya gitu. Dimsum makannya, beverage-nya dari coffee shop-nya gitu. Jadi nggak, kayaknya sih awamnya saya bukan buat nongkrong ngopi gitu, bukan kopi, bukan kopi, tapi mau makan dimsum gitu sambil minum kopi atau minum beverage yang ada di coffee shop. Jadi bukan agak tersingkirkan, jadi emang second choice gitu si burger ini. Tapi ada yang beli dari barber
4 itu tuh 5 orang yang beli dimsum juga, mungkin 5 orang yang beli dimsum salah satunya penasaran pengen burger. Di pas dari sarapan juga udah kejual 6 atau 8 ya. Yang sarapan belinya burger ada. Ya, so-so. Hujan juga sih itu. Hujannya labil. Jadi kayaknya si customernya juga datangnya banyaknya gosen lagi yang beli dimsum. Di customernya ada sih, tapi ya ada banyak sih, cuman karena hujan beda lah. Kayaknya kalau nggak hujan bakal lebih lebih rame lagi, crowd lagi gitu. Terus ngedatengin influencer yang Nomi kira 20 ribuan ya, temen kuliah jadi selebgram niche-nya di makanan wisata gitu, parenting. Ya itulah. Sarifatika, makasih Tika udah datang bantu support, bahkan nih follower jadi banyak gara-gara postingan yang Tika. Itu konten dapat, jualan dapat, salah satunya juga perks of being tukang dagang ya, kenal sama tukang dagang lain ya, kayak jadi kenal sama baristanya, jadi ngobrol-ngobrol ya, serulah berbagi insight gitu. Didatengin Agung, temen tuh sengaja dari DFO datang buat beli, pas ngabisin stok malam-malam jam 9 malam kalau nggak salah. Itu pop up keempat berarti ya. Nah, yang menuju keempat itu pas yang kelima dan keenam di esok harinya ada yang salah nih dengan behel motor saya. Behel motor yang buat narik gerobaknya. Kok bengkok ya? Kayaknya terlalu berat bebannya roda. Atau bisa juga terlalu berat bebannya motor. Karena saya kalau mudik tuh ke tempatnya mertua pakai motor, saya, istri, anak, beratnya cukup berat tuh. 88, 80, anak 34. Bawa barang, kadang bawa skateboard, bawa sepatu roda bisa 10 kilo. Overweight lah. Si motornya nggak nampung, jadi shock breakernya jelek. Shock breakernya udah mati, bikin reboundnya si behelnya jadi kayak, kalau misalnya reboundnya bagus kan enak nih. Ini kayak lagi enak, terus tiba-tiba dikasih speed bump yang polisi tidur yang gede, jadi hap, ngek, ada patahnya gitu. Karena ya shock breakernya udah nggak main. Bengkok, aduh anjir, parah nih, gimana ya? Mau pop up nanti gimana bawa roda? Udahlah, skip dulu. Apakah skip dulu atau dijadiin prioritas, harus benerin dulu. Sambil fokus benerin, nyari pop upan. Nah, nextnya tuh schedule-nya yang dari neduh itu sebenarnya schedule-nya adalah ke mental vacation. Hari Minggu atau Sabtunya malah. Tapi ada launching buku, teman saya Alvin yang dirilis sama Glosser, teman-teman juga nulis buku foto skateboard gitu di Rich Skate alias di Kopi Bawah, yang pertama kali saya pop up. Diajakin lagi sama Ici, pop up lagi aja hari Sabtu. Aduh, aing Sabtu mau pop up di mental vacation. Udah, di mentalnya Minggu aja. Seminggu 2 kali, udah siap belum ya? Siap-siapin weh. Ya deh, akhirnya itu nyobain buat maraton pop up bener-bener Sabtu dan Minggunya. Perdana nih. Biasanya kan Sabtu ketemu Sabtu atau Sabtu ketemu Minggunya lagi. Jadi spare-nya seminggu ini. Spare-nya 2 hari, sehari. Masaknya harus 2 kali langsung atau masaknya didadak ya? Oke deh, diambil. Anjir, udah haus Nanti lagi dilanjut kapan-kapan ya. Nanti lagi dilanjut part pop up ke 5, 6, dan 7. Segitu dulu. Dadah.